Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas konsep mekanika, yaitu tentang kinematika, tentang gerak dalam dua dimensi. Oke, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, seperti tadi yang sampaikan, adalah gerak dalam dua dimensi, dan kita akan bahas juga tentang apa itu besaran vektor. Oke, ini outline dari pertemuan kali ini. Pertama kita akan membahas tentang vektor dan skalar, lalu kita akan membahas tentang penjumlahan vektor, mohon maaf, penjumlahan vektor dengan metode grafis, lalu akan dibahas juga pengurangan vektor dan perkalian vektor oleh skalar. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan vektor dengan menjumlahkan komponen-komponen penyusun vektor itu sendiri. Lalu dibahas juga contoh dari gerak dua dimensi, yaitu gerak proyektil. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang di dalamnya terkandung gerak proyektil. Lalu yang dibahas juga bahwa gerak proyektil itu merupakan gerak parabola dan akan dibahas tentang kecepatan relatif. Oke, pertama kita akan bedakan dulu apa itu besaran vektor dan besaran skalar. Untuk besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi ketika besaran itu di dalamnya ada nilai dan juga arah, maka termasuk di dalam besaran vektor. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, gaya, momentum. Contoh perpindahan. Untuk perpindahan ini atau berpindah, maka harus jelas berpindahnya berapa meter dan berpindahnya ke arah mana. Sehingga ketika hanya ada nilai saja, akan menghasilkan nilai atau besaran yang belum sempurna. Misalnya, saya berpindah 5 meter, pasti akan ditanya berpindahnya ke arah mana, karena arah merupakan bagian yang penting di dalam besaran vektor itu sendiri. Begitupun juga dengan velocity atau kecepatan, gaya, dan momentum. Lawannya adalah besaran skalar, di mana besaran skalar itu tidak memiliki arah, dia hanya memiliki nilai saja. Contohnya adalah ada massa, waktu, dan suhu. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menjumlahkan dua buah vektor? Di sini akan dijelaskan penjumlahan vektor dengan metode gambar atau metode grafis. Untuk penjumlahan vektor di dalam satu dimensi, yang kita butuhkan adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan ketika vektor yang kita akan gabungkan, dia arahnya sama. Pengurangan ketika vektor yang kita akan gabungkan berlawanan arah. Seperti itu saja ya. Nah, makanya di sini kita harus benar-benar teliti terhadap tandanya ya. Oke, contoh aja di sini untuk yang gambar A, kita akan menjumlahkan perpindahan misalnya 8 kilometer ke arah kanan ditambah dengan 6 ke arah kanan atau di sini adalah ke arah timur ya, tambah dengan 6 kilometer ke arah timur. Maka resultan atau penjumlahannya karena dia searah, maka kita jumlahkan. 8 ditambah 6 menghasilkan nilai 14 kilometer ke arah timur. Seperti itu ya. Jadi untuk vektornya sendiri harus jelas. 14 kilometernya ini adalah magnitude atau nilainya, adalah merupakan arahnya. Sehingga jelaslah vektor itu butuh nilai dan butuh arah. Selanjutnya, ini contoh ketika ada dua vektor yang kita akan gabungkan, namun dia berlawanan arah. Pertama, ada contoh proses berpindah dari titik awal ke arah timur sejauh 8 kilometer. Lalu, dia itu berpindah kembali ke arah barat sejauh 6 kilometer. Maka kita lihat arahnya berlawanan, sehingga nilai perpindahannya adalah 8 dikurangi 6 menghasilkan nilai 2 kilometer. Masih ke arah kanan dari titik awalnya. Nah, ini yang disebut sebagai resultannya. Jadi, perpindahan akhirnya adalah 2 kilometer ke arah timur. Gitu, intinya
ketika penjumlahan vektor dalam satu dimensi, kita lihat saja apakah searah atau tidak vektor yang kita jumlahkan itu atau kita gabungkan. Maka ketika searah jumlahkan, ketika berlawanan arah maka kita kurangkan. Itu rumusnya ya. Selanjutnya, jika geraknya dalam dua dimensi, eh, penjumlahan atau penggabungannya ini akan lebih lebih kompleks dibanding dengan menjumlahkan dalam satu dimensi saja. Oke, di sini misalnya ada kasus perpindahan. Seseorang berpindah ke arah timur sejauh 10 kilometer dan berpindah sejauh 5 kilometer ke arah utara. Pertanyaannya, berapakah perpindahannya? Maka untuk menjumlahkannya ketika vektor yang kita jumlahkan itu saling tegak lurus, resultannya adalah bisa menggunakan teorema Pitagoras atau kalau di sini adalah sebagai sisi miringnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika ini berpindah ke arah timur sejauh 10 kilometer, lalu ke utara sejauh 5 kilometer, maka resultannya kita tinggal masukkan atau resultan dari perpindahannya, displacement-nya adalah akar dari perpindahan ke arah timur dikuadratkan ditambah perpindahan ke arah utara dikuadratkan. Kalau kita selesaikan, nanti kita akan mendapatkan nilainya. Ini baru nilai saja, sedangkan arahnya nanti pakai aturan trigonometri. Sehingga untuk arahnya adalah pakai persamaan tangan. Nanti ke depan kita akan bahas ya, dari slide berikutnya. Nah, penjumlahan vektor dalam orde yang kita balik ini akan menghasilkan nilai yang sama. Contohnya kalau tadi itu berpindahnya kan ini ke timur dulu baru ke utara. Nah, sebaliknya ketika berpindahnya itu ke utara dulu baru ke timur dengan nilai yang sama, maka akan menghasilkan vektor yang sama juga. Sehingga di dalam vektor urutan menjumlahkan tidaklah penting. Artinya ketika urutannya kita balik, tetap menghasilkan nilai yang sama. Dituliskan vektor V1 ditambah vektor V2 sama dengan vektor V2 ditambah vektor V1. Ini adalah penggambarannya ya. Kalau tadi itu D1 dulu ke kanan, baru D2 ke atas. Akan sama nilainya dengan ke atas dulu baru ke kanan gitu ya. Nah, jika vektornya itu yang kita jumlahkan itu bukan pada sudut yang tepat, kalau yang tadi kan sudutnya itu sudah jelas diketahui 90 derajat, maka langsung kita pakai aturan Pitagoras. Maka ketika ada kasus penjumlahan vektor yang sudutnya itu tidak tentu, bebas gitu ya, maka kita bisa menjumlahkan secara grafis menggunakan aturan tail to tip ya, atau eh, ekor menuju ujung, atau di textbook lain dikatakan juga tail to head atau ekor menuju kepala gitu ya. Ini untuk istilah saja ya, ada yang disebut tail to tip, ada juga di buku textbook lain disebutnya tail to head ya, atau ekor ke kepala. Contohnya ada seperti ini. Kita akan menjumlahkan tiga buah vektor V1, vektor V2 dan vektor V3. Maka caranya adalah tail to tip, ekor dengan eh, ujung sebuah vektor kita gabungkan. Nah, contoh di sini vektor V1-nya kita simpan, lalu eh, ekor vektor 2 kita kenakan pada kepala vektor yang pertama. Nah, ini ya, ekor vektor kedua kenakan dengan kepala atau ujung vektor yang pertama. Begitupun juga ketika kita jumlahkan lagi dengan V3, maka ekor dari V3 jumlahkan atau kenakan ke kepala vektor yang pertama. Nah, ini metode tail to tip atau tail to head. Ekor
dikenakan ke kepala. Jadi ekor vektor yang kita jumlahkan kenakan dengan vektor yang pertama tadi yang akan kita jumlahkan. Sehingga hasilnya itu adalah mana resultannya? Resultannya itu adalah dari ekor vektor yang pertama ke kepala atau ujung vektor yang terakhir. Ini merupakan resultannya. Itu aja. Jadi intinya di sini tuh kita tinggal sambung menyambung saja ya, disambung-sambungkan antara kepala ekor, lalu resultannya mana? Lihat ekor yang pertama di mana posisinya, lalu kepala yang terakhir di mana. Tarik garis, itulah vektor resultannya. Oke, selain menggunakan metode yang disebut sebagai tail to tip atau tail to head yang tadi sudah dijelaskan, kita juga bisa menggunakan metode paralelogram atau kalau bahasa kitanya metode jajar genjang gitu ya. Oke, mana metode jajar genjang nanti kita akan lihat di gambar ini ya. Misal ada vektor 1 dijumlah dengan vektor V2, maka dengan cara tail to head atau tail to tip, kita kenakan ekor vektor yang kedua ke kepala vektor yang pertama. Lalu resultannya adalah kita lihat ekor dari ekor vektor pertama menuju ke kepala vektor yang kedua. Ini adalah resultannya. Untuk metode jajar genjang adalah caranya V1 dan V2-nya kita gabungkan dalam titik yang sama. Ya, ini V1, V2 gabungkan. Tapi untuk menghasilkan resultannya, kita buat jajar genjang dengan nilai V1 dan V2 yang sudah diberikan. Sehingga kita bisa bentuk jajar genjang. Resultannya itu adalah eh, diagonal terbesar atau diagonal dari vektor dari jajar genjang yang telah kita buatkan. Sebenarnya nanti nilainya mau pakai cara tail to tip atau dengan cara jajar genjang nilainya harus sama, cuma beda metode saja gitu ya. Kalau yang metode tail to tip kita tinggal lihat aja ekor dan kepalanya nyambung, sedangkan metode jajar genjang kita akan buat jajar genjang dari dua buah vektor yang kita jumlahkan. Nah, hati-hati ketika kita menjumlahkan dengan metode jajar genjang, jangan sampai terjadi seperti yang ditunjukkan gambar. Karena eh, yang ditunjukkan gambar ini dilihat itu dari ujung-ujung vektornya yang dijumlahkan atau yang dihubungkan. Ini salah. Harusnya untuk metode jajar genjang kita ambil garis dari titik pertemuan V1 dengan V2 menuju titik terjauhnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pengurangan vektor dan perkaliannya dengan bilangan skala. Sekarang kita akan bahas tentang pengurangan vektor itu sendiri. Nah, untuk bisa mengurangkan sebuah vektor, kita harus memahami dulu ada yang disebut vektor yang bernilai negatif. Di mana vektor yang memiliki nilai negatif, ia memiliki nilai yang sama dengan vektor positifnya, tapi berlawanan arah. Contoh di sini, vektor positifnya adalah vektor V. Ketika kita kalikan dengan negatif menjadi negatif V, besarnya atau panjangnya ini sama. Cuman arahnya harus berlawanan. Yang ini adalah ke atas, berarti lawannya itu adalah ke bawah, seperti itu. Tapi nilainya, panjangnya sama. Itulah yang kita sebut sebagai eh, negatif dari sebuah vektor. Ya, negatif dari sebuah vektor itu gitu ya. Jadi nilainya sama, tapi arahnya harus berlawanan. Nah, untuk pengurangan vektor bagaimana? Lalu, pengurangan vektor sebenarnya nanti kita akan gunakan aturan penjumlahan, karena pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, konsep negatifnya kita sudah tahu, ya kita tinggal memasukkannya. Ketika ada vektor V2 dikurangi vektor V1, V1-nya kita buat negatif dulu dengan cara merubah arahnya. Nah, arahnya tadinya ke kanan, diubah menjadi ke kiri gitu. Ini menjadi min V1. Nah, pengurangan itu ada penjumlahan dan bilangan negatif. Sehingga di sini V2 ditambah min V1, lalu kita atur, gunakan aturan penjumlahan yang telah kita bahas sebelumnya,
Ya, V2 ditambah V1-nya tadi ke kanan, karena ini adalah operasi pengurangan, maka kita balik dulu arahnya menjadi ke sebelah kiri, eh, lalu kita jumlahkan. Nanti V2 ditambah min V1, hasilnya akan menjadi V2 min V1. Dan pakai aturan tail to tip, maka kita akan dapatkan resultan pengurangannya. Jadi konsep dari pengurangan sebuah vektor itu adalah kita ingat bahwa pengurangan itu secara matematis adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Sehingga aturan penjumlahan pada slide sebelumnya kita gunakan ketika kita sudah membuat negatif sebuah vektor yang dikurangkan tadi. Oke, selanjutnya adalah perkalian vektor dengan sebuah skalar. Nah, contoh aja di sini ada gambar ya. Kita mengalihkan vektor V dengan contoh beberapa nilai saja. Nah, ketika vektor dikalikan dengan skalar, maka hasilnya pasti akan vektor itu sendiri. Dan berapa kali lipatnya sesuai yang kita kalikan gitu ya. Contoh aja, lebih mudahnya di sini kita punya vektor V, maka ketika dikalikan dengan 1,5 kita buat panjangnya menjadi 1,5, arahnya masih sama gitu aja ya, arahnya masih sama, tapi besarnya kita kalikan sesuai pengalinya. Contoh di sini pengalinya 1,5 ya harus dibuat 1,5 gitu ya. Lalu ketika dikalikan dengan bilangan negatif, artinya arahnya berlawanan. Tadinya ke atas, kalikan dan bilangan negatif, maka akan ke bawah dan nilainya tinggal kita kalikan. Ini adalah dikali dengan 2, artinya dibuat menjadi 2 kali lipat dari vektor yang kita kalikan, kali dengan minus, tadinya ke atas jadi ke bawah. Seperti itu saja sih sebenarnya untuk perkalian, ya tinggal dikalikan saja biasa dengan sebuah skala. Artinya perkalian itu berapa kali lipatnya gitu ya. Kalau searah, kalau dikalikan dengan bilangan positif berarti searah. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif berarti berlawanan arah saja. Nah, cara yang selanjutnya untuk menjumlahkan vektor bisa disebut sebagai penjumlahan vektor secara analitis di sini ya, yaitu dengan menjumlahkan vektor melalui komponen-komponen penyusun vektor itu sendiri. Jadi sebuah vektor itu sebenarnya bisa diekspresikan sebagai penjumlahan dua vektor, yang mana dua vektor itu disebut sebagai komponen vektornya. Nah, antara komponen vektor satu dengan komponen vektor 2 itu pasti selalu tegak lurus satu sama lain. Contoh di sini ada vektor V, ya, ada titik A, B, dan C. Di sini ada vektor V. Maka vektor V ini sebenarnya dia memiliki dua komponen, yaitu komponen pada arah X, kita katakan sebagai Vx, dan komponen pada arah Y atau kita sebut sebagai Vy. Gitu ya. Jadi komponen itu adalah penyusun sebuah vektor. Jadi satu vektor itu sebenarnya bisa kita katakan adalah hasil penjumlahan dari komponen-komponen penyusunnya. Contohnya di sini ada vektor V, di mana dia membentuk sudut 30 derajat terhadap arah X atau arah timur. Maka pada vektor V ini memiliki dua komponen. Kita tarik garis tegak lurus ke bawah, akan menghasilkan penyusun pada arah X. Kita tarik garis ke sebelah pinggir, akan menghasilkan komponen atau penyusun pada arah Y. Selanjutnya adalah di sini kita akan lihat jika komponennya itu tegak lurus, maka kita akan mendapatkan nilai komponen-komponennya menggunakan aturan trigonometri atau fungsi trigonometri. Misal di sini itu ada vektor V, maka komponennya ini pasti tegak lurus ya. Jadi membentuk sebuah segitiga, maka ketika ada terbentuk sebuah segitiga, apalagi di sini ada segitiga siku-siku atau segitiga dengan
salah satu sudutnya ada 90 derajat, maka akan mudah kita gunakan pakai aturan trigonometri. Untuk mencari nilai Vx dan Vy gitu ya, kita bisa menggunakan aturan trigonometri yang harusnya kita semua sudah tahu. Oke, kita tinjau kembali ya. Di sini ada sinus theta. Ini ada sudut tetanya. Maka rumus dari sinus itu eh, harusnya sudah tahu bahwa rumus dari sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Sehingga disingkat menjadi ya, demi ya. Punten ya, sin itu adalah depan per miring. Sehingga disebut sebagai eh, depan, sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya lah gitu ya. Kalau ada sebuah segitiga, siku-siku, ada sebuah sudut, maka untuk mencari sin dari sudut tersebut adalah berapa panjang sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya. Itulah adalah nilai sinusnya. Sedangkan kosinus, rumusnya itu adalah samping per miring. Gitu ya, sampingnya adalah di sini Vx, miringnya adalah V. Sedangkan rumus tangannya adalah sisi depan per sisi samping. Sehingga rumus dari tang theta adalah Vy per Vx. Oke, karena dia tegak lurus semuanya gitu kan ya, segitiga siku-siku, pakai juga aturan Pitagoras di mana V kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat gitu ya. Sehingga ketika V-nya tahu, sudutnya tahu untuk mencari Vx, gampang saja, maka Vx itu muncul di rumus kosinus. Sehingga untuk mendapatkan nilai Vx menjadi Vx sama dengan V dikalikan kosinus theta. Karena V tadinya sebagai pembagi, pindah ke sebelah kiri menjadi kali. Jadi untuk mencari Vx itu adalah V dikali dengan kosinus theta. Sebaliknya, untuk mencari Vy, karena Vy munculnya di sinus, maka Vy itu rumusnya sama dengan V dikali sin theta. Nah, si V-nya ini pindah ke kanan. Jadi V kali sin theta. Oke, seperti itu. Dan tan theta ini ketika sudutnya tidak diketahui, untuk mencari arah, biasanya kita pakai aturan tan theta ya. Jadi tan theta itu komponen Y dibagi dengan komponen X. Oke. Selanjutnya, eh, kom- untuk komponen vektor satu sama lain itu bisa kita lihat atau bisa kita jumlahkan secara efektif. Kenapa? Karena kita lihat komponen X dengan komponen X itu kan seperti penjumlahan dalam satu dimensi. Nanti kita jumlahkan komponen Y dan komponen Y itu adalah penjumlahan satu dimensi, di mana yang dimensi X kita jumlahkan dengan dimensi X, dimensi Y kita jumlahkan dengan dimensi Y-nya. Kita lihat di dalam gambarnya, di sini ada vektor perpindahan misalnya V1 gitu ya. Ini V2. Maka kita akan cari komponen penyusun V1 dan V2. Komponen penyusun V1 untuk arah X ada V1X, komponen penyusun arah Y untuk V1 ada V1Y. Lalu dijumlahkan dengan vektor kedua. Maka vektor kedua juga punya vektor penyusun arah X dan penyusun vektor arah Y. Sehingga untuk penjumlahan arah X, kita jumlahkan aja V1X ditambah V2X. Nah, V1X ditambah V2X menjadi Vx, ya, gabungan eh, vektor, kedua vektor dalam arah X. Lalu untuk arah Y, kita lihat V1Y ditambah dan V2Y. Tinggal lihat aja, oh ini apa ya, namanya searah. Kalau searah tinggal dijumlahkan. Nah, ini aturannya gitu kan ya. Jadi untuk vektor komponennya ketika dijumlahkan gampang saja karena yang kita jumlahkan ya dalam arah yang sama atau dalam satu dimensi saja. Maka penjumlahannya ya dilihat angkanya berapa kita jumlahkan gitu ya. Kalau searah atau ketika berlawanan arah kita lihat angkanya berapa lalu kita kurangkan. Seperti itu aja. Oke.
Bagaimana kita menjumlahkan vektor berdasarkan komponennya? Di sini ada beberapa langkah yang kita bisa tempuh atau lakukan. Cara yang pertama adalah kita gambar diagramnya dan gambar jumlahkan atau tambahkan nilai vektor yang akan kita jumlahkan secara grafis atau digambar lainnya. Jadi kita gambarkan dulu koordinat X dan Y-nya, lalu kita tambahkan vektornya gitu secara grafik. Lalu kita pilih mana sumbu X, mana sumbu Y. Setelah itu kita selesaikan atau cari komponen vektor untuk arah X dan Y-nya. Selanjutnya tuh hitung masing-masing komponen menggunakan aturan sinus dan kosinus seperti yang tadi saya katakan ya. Untuk mencari komponen X kita bisa pakai aturan kosinus, untuk komponen Y bisa kita gunakan komponen sinus. Lalu selanjutnya adalah jumlahkan masing-masing komponen dalam arahnya. Nanti X dengan X, Y dengan Y. Setelah itu, untuk mencari nilai dan arah dari vektor yang kita jumlahkan, kita gunakan aturan Pitagoras. V resultannya sama dengan adalah akar dari Vx kuadrat, di mana Vx ini adalah gabungan dari komponen vektor-vektor penyusunnya untuk arah X ditambah Vy, di mana Vy itu adalah nilai penjumlahan komponen vektor untuk arah Y. Nanti kalau vektornya ada tiga, berarti nanti V1Y ditambah V2Y tambah V3Y menjadi Vy, gitu kan ya. Nah, jumlahan baru kuadratkan, nanti akan dapatkan nilainya. Ketika ada pertanyaan arahnya, maka kita pakai aturan tangan, di mana tangan theta sama dengan Vy dibagi Vx. Nah, Vy dan Vx-nya masih sama dengan kayak yang di sini. Sehingga sudutnya berapa? Pakai arcus tangan dari theta atau tangan sudut berapa yang hasilnya itu adalah Vy per Vx. Lanjut ke gerak proyektil atau gerak parabola. Di mana gerak parabola itu adalah gerak sebuah benda di dalam dua dimensi karena ada pengaruh eh, gaya gravitasi bumi dan lintasannya berupa parabola, sehingga biasanya gerak proyektil ini disebut juga sebagai gerak parabola. Kenapa? Karena lintasan yang dibuat oleh gerak proyektil itu berupa gerak parabola. Contoh, ini kita melemparkan bola ke arah kanan, maka ketika dilemparkan ke arah kanan, dia akan tetap ke bawah ketika dilempar dari atas ya. Kenapa ke arah bawah? Karena ada percepatan gravitasi, pengaruh dari gaya gravitasi sebenarnya ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya parabola, maka gerak proyektil ini disebut juga gerak parabola. Nah, untuk memahami gerak proyektil, kita bisa menganalisisnya dengan eh, memisahkan gerakannya dalam arah horizontal dan arah vertikalnya. Contoh di sini ada suatu kelereng, misalnya ya, digelindingkan. Ini di ujung sebuah meja, jadi kita menggelindingkan kelereng di atas sebuah meja. Maka ketika di ujung meja ini, dia karena tidak ada constraint ya, tidak ada batas mejanya, maka dia akan ke bawah. Maka gerakan ke bawah ini kita bisa katakan dia terdiri dari dua komponen gerakannya itu ya. Jadi ada gerak pada arah vertikal dan gerak pada arah horizontal. Nah, untuk lebih memudahkannya, memang di gerak proyektil ini kita bedakan, nanti ada gerak arah vertikalnya dan ada gerak pada arah horizontalnya. Dan untuk gerak arah vertikal atau gerak jatuh bebasnya, ini ada variabel percepatan yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Percepatannya itu adalah percepatan gravitasi, di mana arahnya itu adalah ke bawah. Sedangkan pada arah X, di sini tidak ada gaya atau tidak ada percepatan, sehingga nanti itu untuk arah X ini adalah gerakan dengan kecepatan konstan karena dia tidak ada percepatan yang mempengaruhinya, seperti itu. Contoh di satu titik di sini dia memiliki kecepatan arah y-nya masih nol, maka dia hanya memiliki kecepatan arah eh, x gitu ya, digambarkan dengan panjang garisnya seperti ini. Oke, lalu
pada posisi berikutnya di sini dia memiliki vektor kecepatannya ini gabungannya komponennya ke arah kanan dan ke arah kiri. Untuk ke arah kanan kita lihat panjang garisnya nggak berubah gitu ya karena dia tidak memiliki percepatan sedangkan tadinya ke arah bawah tidak ada menjadi ada lebih panjang. Semakin bawah nanti VY-nya itu akan semakin panjang. Kenapa? Karena ada percepatan. Ketika percepatan itu artinya kecepatannya terus bertambah sehingga semakin bawah nanti VY-nya akan semakin panjang. Sedangkan Vx-nya kita lihat tetap saja mau di posisi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga untuk gerak proyektil ini adalah gerak gabungan dari gerak lurus berubah beraturan untuk vertikal dan gerak lurus beraturan untuk arah horizontal. Gerak lurus beraturan itu artinya gerakan dengan tanpa adanya percepatan atau percepatannya nol sehingga kecepatannya konstan gitu ya. Itu disebut biasanya di textbook bahasa Indonesia sebagai gerak lurus beraturan untuk arah X dan untuk arah Y-nya adalah gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena ada percepatan yang konstan di sana di mana percepatannya itu adalah percepatan gravitasi. Oke, nah ini contoh real menjatuhkan bola ke arah bawah dan ke arah kanan, gitu ya. Ke arah bawah nanti sumbu vertikal itu dia akan memiliki percepatan gravitasi yang konstan yaitu nilainya G ya. Dan ini ada foto apa ya namanya itu screenshot untuk waktu yang sama antara bola yang merah dan bola yang kuning. Kalau bola yang kuning ini dia memiliki kecepatan awal ke arah kanan. Kalau yang warna merah ini dia tidak memiliki kecepatan ke arah kanan, tapi dia dilepaskan aja dari atas. Eh, Sehingga ketika dilepaskan dia akan terjatuh ke bawah. Itu ya bedanya ya. Nah, kalau kita lihat antara bola merah dan bola kuning, untuk setiap waktu, setiap saat dia memiliki posisi yang sama. Ya, posisi awalnya kan sama nih, posisi awalnya sama, dijatuhkan berbarengan. Kita lihat untuk apa jepretan pertama, dia memiliki posisi bola di sini. Oke, kedua, ketiga tuh, keempat, relatif sama gitu ya. Terus terus sehingga sampai ke bawah juga sama gitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Untuk arah vertikal hanya ada satu variabel percepatan yang mempengaruhinya, yaitu yang disebut sebagai percepatan gravitasi. Ya, disebut sebagai percepatan gravitasi. Nah, sedangkan untuk arah eh, X-nya ini antara bola satu dan bola dua jaraknya itu semakin terpaut jauh ya meningkat secara linier. Kenapa? Karena dia memiliki kecepatan awal ke arah X, di mana kecepatan ke arah X-nya itu sama untuk tiap titik. Otomatis karena dia punya kecepatan pada arah X, maka dia akan terus bergerak ke arah X-nya sehingga bola merah dan bola kuning tadinya dekat eh, posisinya sekarang terlihat lebih jauh. Nah, ini adalah apa ya namanya itu skema dari gerak proyektil atau yang disebut dengan gerak parabola. Jika benda itu dilontarkan dengan sudut awalnya itu theta 0 terhadap arah horizontal, nah ini dilemparkan seperti arah meriam lahnya ini ya, meriam ke arah dengan sudut tertentu ke arah horizontal, gitu ya. Maka nanti analisisnya sama dengan vektor komponen. Maka pemahaman kita tentang komponen penyusun vektor harus sudah paham gitu ya atau sudah final lah kita paham disebut komponen vektor nggak tanya lagi gitu ya karena ini dipakai juga di sini. Nah, V0 ini kecepatan awalnya maka nanti kecepatan awal suatu benda yang dilontarkan memiliki sudut akan memiliki komponennya nanti akan eh,
kecepatan benda tersebut akan memiliki komponen pada arah X dan akan memiliki komponen pada arah Y-nya. Nah, gerak pada arah X, di sini kita anggap lah ya tidak ada gaya hambat udara, maka tidak ada gaya mempengaruhi arah X, sehingga kecepatan setiap saat untuk arah X itu sama, gitu ya. Artinya tidak ada percepatannya. Sedangkan pada arah Y ini ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, sehingga semakin atas kecepatan pada arah Y itu akan semakin lambat. Nah, contohnya titik ini tadinya panjang digambarkan jadi kecil gitu ya. Kenapa? Karena ini kecepatannya akan semakin lambat untuk arah Y. Sedangkan arah X dia konstan gitu ya. Dan puncaknya adalah di titik puncak ini ketika nilai py-nya akan sama dengan nol. Gitu ya kan kalau gerak parabola ada puncaknya. Nah, di puncak ini kecepatan yang nol itu hanya kecepatan pada arah Y saja. Sedangkan kecepatan pada arah X masih ada gitu ya. Ini biasanya salah paham ketika gerak parabola posisi puncaknya banyak yang menganggap bahwa kecepatannya adalah nol. Salah. Yang kecepatan nol itu hanya kecepatan pada arah Y saja, sedangkan pada arah X ya kecepatannya tetap sama dengan Vx nolnya gitu. Sehingga berapa kecepatan pada titik puncaknya akan sama dengan kecepatan awal pada arah X-nya. Kenapa? Karena pada arah Y-nya nol. Tidak ada yang boleh pada arah Y, ya akan sama dengan Vx nolnya gitu ya. Nah, ketika semakin bawah, maka akan semakin cepat. Kenapa? Karena percepatan searah dengan kecepatannya. Kecepatannya ke bawah, percepatannya ke bawah juga. Maka nanti itu dengan percepatan itu akan meningkatkan kecepatan suatu benda, ya. Semakin bawah, maka dia akan semakin cepat. Seperti itu ya. Ini adalah apa skema grafik dari gerak parabola. Oke, harus dipahami ya oleh semua. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah gerak proyektil? Nah, ini sebenarnya kita ingat persamaan yang masih sama dengan persamaan minggu lalu yang saya sampaikan. Jadi, gerak proyektil itu adalah gerak dengan percepatan konstan pada dua dimensi, di mana percepatannya itu adalah bernilai g, arahnya itu ke bawah. Sedangkan pada arah X, percepatannya itu nol, gitu aja ya. Maka gerak proyektil ini adalah contoh dari gerak dua dimensi yang kita sedang bahas sekarang, di mana arah horizontalnya adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan dan percepatannya nol atau tidak ada percepatan. Pada arah vertikalnya ada nilai percepatan yang arahnya ke bawah, yaitu percepatan gravitasi. Sehingga pada arah vertikalnya, di sana ada yang kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Maka persamaan-persamaannya masih ingat. Untuk komponen penyusun pada arah X, di sana berlaku GLB, artinya Vx sama dengan Vx nol, maka berlaku rumusnya yang ini, gitu ya. Atau sebenarnya rumus yang ini juga dengan nilai G-nya 0 gitu kan akan sama nih Vx sama dengan Vx 0 ketika G-nya 0 ya akan hilang gitu ya. Yang kedua adalah X atau posisi sama dengan X0 plus Px 0 kali T. Nggak ada ditambah setengah AT kuadrat karena nggak ada A-nya gitu kan ya. Jadi berlaku ini aja. Artinya untuk arah X itu kecepatan setiap saat itu adalah sama, yaitu dengan Vx 0-nya. Dan untuk arah vertikal atau gerak vertikalnya ada percepatan gravitasi. Dan rumus yang tiga ini yang minggu lalu saya katakan wajib hafal, ini kita pakai di sini juga. Bahwa Vy sama dengan Vy0 min Gt. Kenapa min? Karena A-nya itu adalah min G, arahnya ke bawah. Lalu untuk Y-nya itu Y0 plus Vy0 kali T min setengah GT kuadrat. Dan Vy kuadrat sama dengan Vy kuadrat min 2G Y min Y0. Nah, ini sebenarnya bukan rumus baru, tapi rumus yang minggu lalu saya katakan kepada para mahasiswa untuk wajib menghafalnya. Ternyata kita pakai di gerak jatuh bebas, lalu kita pakai juga di gerak dua dimensi, ya. Karena ini sama juga dengan rumus atau persamaan pada gerak jatuh bebas.
Oke, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang di dalamnya ada gerak proyektilnya? Yang pertama, caranya adalah dengan membaca masalahnya dengan teliti dan memilih objek yang akan kita analisis ya. Objek apa sih yang bergeraknya? Bola, oke, kita perhatikan bentuk bolanya. Peluru, kita perhatikan pelurunya atau apapun itu ya. Selanjutnya kita sudah baca dengan teliti, kita sudah paham dan sudah kita tentukan benda yang bergerak parabolanya atau proyektilnya, maka kita gambarkan diagramnya. Apakah dia dilontarkan dari bawah, apakah dia sudah di atas mau diturunkan ke bawah dan seterusnya. Ini ada beberapa variasi soal nantinya ya. Oke, setelah digambarkan diagramnya, lalu kita pilih asal koordinat sistemnya ya, sumbunya ya. Nanti ada sumbu X, sumbu Y-nya kita pilih, lalu tentukan selang waktunya yang mana nanti sama dengan arahnya. Di dalamnya itu ada waktu objek ketika bergerak dengan percepatan konstannya. Selanjutnya kita pisahkan antara gerak pada arah sumbu Y dan gerak pada arah sumbu X. Nah, ada pi x0, ada pi y0-nya gitu kan ya. Jadi harus harus dipisahkan karena gerak parabola ini gabungan antara dua gerak yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Maka nanti kita akan melihat atau dipisahkan komponen penyusun geraknya yaitu komponen arah X-nya dan komponen arah Y-nya. Selanjutnya adalah kita list besaran yang diketahui dan besaran yang tidak diketahui, gitu ya. Atau besaran yang ditanyakannya apa, lalu besaran yang diketahui di soal apa, kita tuliskan di dalam grafik atau kurva yang kita buat. Oke, untuk diingat bahwa kecepatan arah X tidak pernah berubah. Itu ya, gerak parabola itu harus diingat. Vx itu tidak berubah dan Vy itu bernilai nol pada titik tertingginya. Itu. Nah, ini selalu diingat ya untuk gerak parabola itu bahwa kecepatan arah X itu tidak berubah. Vx nol segitu, Vx pada detik detik ke satu nilainya sama dan Vx nolnya detik ke 10 masih sama dengan Vx nolnya juga. Sedangkan untuk Vy itu bisa berubah-ubah ya tergantung waktu dan posisinya nanti di mana ketika titik tertingginya Vy-nya bernilai nol. Oke, langkah terakhir adalah kita eh, rencanakan bagaimana kita akan memproses atau menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan persamaan-persamaan yang telah kita ketahui, yang sebelumnya saya katakan wajib ya. Itu kita mungkin hanya untuk menyelesaikannya pakai satu persamaan atau bisa juga menggunakan beberapa persamaan yang eh, diketahui gitu ya. Intinya tetap kembali ya, saya nggak bosan-bosan mengingatkan ke mahasiswa harus di kinematika minimal hafal 3 rumus. Di mana rumus yang pertama untuk arah X nih, GLBB pada arah X sama dengan V0 plus AX. eh V0, ya, rumus yang pertama adalah eh, Vx sama dengan V0 plus A dikali delta T atau dikali AT ya. Lalu yang rumus kedua, X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat. Dan rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali delta X. Nah, itu rumus itu nanti digunakan di gerak jatuh bebas, termasuk sekarang kita gunakan juga di gerak proyektil. Ya. Oke, gerak proyektil merupakan gerak parabola, gitu ya. Untuk mendemonstrasikan bahwa proyektil itu parabola, kita perlu menuliskan Y sebagai fungsi X. Nah, ketika kita lakukan, maka kita akan dapatkan nilai bahwa Y-nya itu sama dengan AX min BX kuadrat. Di mana Y sama dengan AX min BX kuadrat, ini merupakan persamaan untuk gerak parabola.
Jadi jelaslah bahwa gerak proyektil itu sama dengan gerak parabola karena bersesuaian dengan rumus Y9AX min BX kuadrat. Selanjutnya adalah yang terakhir, kita akan bahas tentang kecepatan relatif. Oke ya. Nah, untuk kecepatan relatif di dalam satu dimensi itu telah kita bahas ya di slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ada seseorang berada di atas kereta, di mana keretanya juga sedang bergerak di atas tanah ya. Maka ketika ada orang di dalam kereta yang bergerak, nanti akan memiliki kecepatan relatif atau yang disebut sebagai sudut pandangnya. Ini kecepatan menurut siapa nih? Apakah kecepatan menurut kereta atau menurut tanah, gitu kan ya? Nah, ini sudah dibahas ya. Nah, sama dan hal itu gerak relatif di dalam dua dimensi juga harus kita selesaikan dengan menggunakan aturan-aturan yang telah kita bicarakan sebelumnya di dalam vektor ya. Nah, nanti caranya ketika suatu benda yang bergerak relatif gitu kan, ada kerangka acuan yang berbeda, maka kita harus kasih label dulu. Label itu tanda ya, supaya nggak bingung gitu ya. Jadi pertama, ketika ada benda dengan kecepatan tertentu, kita labeli eh, misalnya kecepatan objek itu terkait kerangka acuannya. Contoh di sini misalnya ada sebuah perahu sedang melintas atau bergerak di pantai lah ya, atau di sungai. Maka kita akan tuliskan VWS, W-nya dari water, S-nya itu short. Nah, maka VWS adalah kecepatan air terhadap pantai ya, atau terhadap tepian atau apapun itu. Jadi ada air, misalnya ya, sungai lah. Di sungai itu kan airnya itu bergerak ya, kencang. Maka kecepatan air terhadap pinggir atau terhadap tanah yang diam adalah PWS. Lalu ada bot atau ada perahu yang akan melintas. Maka perahu yang melintas di atas air sungai, kita bisa tinjau kecepatan perahu itu menurut kerangka acuan yang diam, yaitu adalah tanahnya itu sendiri atau tepi dari sungainya, dan kecepatan perahu juga bisa ditinjau menurut air yang bergerak. Jadi nanti bisa ditinjau dari kerangka acuan yang diam dan bisa ditinjau dari kerangka acuan yang bergerak. Kalau yang bergerak yaitu di sini water atau air itu sendiri. Sehingga supaya nggak bingung, pelabelan ini menjadi penting bagi kita. Contohnya adalah ini ya, contohnya adalah gini ya. Di dalam kasus ini misalnya ini ada sebuah perahu nih. Ini ada sungai di mana air sungai itu mengalir gitu ya, mengalirnya ke sebelah kiri kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada perahu mau berpindah dari titik A ke titik B. Maka si perahu ini supaya posisinya tepat, dia harus ada sudutnya ke sini. Kenapa? Karena kalau dia lurus nanti akan terbawa oleh air sungai. Maka kita bisa tuliskan di sini ada VBW, di mana VBW itu ada kecepatan bot atau perahu terhadap air. Nah ini nih, set gitu kan ya. Ada VWS. VWS itu adalah kecepatan air terhadap apa ya? Ini nih terhadap lantai-lantai di sini atau terhadap terhadap pantai atau terhadap tanah yang di pinggir sungai gitu karena dia diam gitu ya. Maka ini disebut VWS ya. Dan VBS, di mana VBS itu adalah kecepatan perahu terhadap kerangka acuan yang diamnya itu ini, gitu ya, atau apa pantai atau ujung dari eh, sungai itu. Sehingga kita analisis aja grafiknya di sini. Ini adalah kecepatan perahu relatif terhadap air. Ini ada kecepatan air terhadap eh, ujung sungainya. Ini adalah kecepatan perahu terhadap ujung sungainya.
Maka analisis grafik saja di sini mana yang kita jumlahkan. Kalau kita lihat yang nyambung antara ekor dan kepalanya itu adalah VBW dan VBS. Dan untuk VBS itu adalah ujung vektor pertama, ekor vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Sehingga dari analisis grafik kita bisa tentukan bahwa kecepatan perahu relatif terhadap ujung sungai ini sama dengan kecepatan perahu terhadap pantai, terhadap air ditambah dengan kecepatan air terhadap ujung sungai itu sendiri. Nah, ini ya, jadi untuk gerak relatif kita bisa selesaikan dengan analisis vektor dari gambar yang kita hasilkan. Oke, mungkin itu apa materi terakhir yang bisa disampaikan, dan ini adalah rangkuman dari materi kinematika gerak dalam dua dimensi. Yang pertama, besaran yang memiliki nilai dan arah disebut sebagai besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah disebut ada sebagai besaran skalar. Penjumlahan vektor dapat dilakukan secara grafik atau menggunakan komponen-komponen penyusunnya, yaitu komponen X dan komponen Y-nya. Selanjutnya, penjumlahan vektor disebut juga sebagai resultan vektor atau vektor resultan. Selanjutnya, gerak proyektil merupakan gerak suatu benda di eh, permukaan bumi, di dekat permukaan bumi, dengan adanya pengaruh gravitasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan eh, dapat dipahami. Barangkali masih ada yang kurang paham atau ada yang penyampaian saya kurang pas, boleh saja langsung disampaikan di dalam kolom komentar atau nanti kita disampaikan di dalam pertemuan di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.